Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati jami' khulafa rasyidin wa ila hadratil ulamil amilin wa ila hadrati awliya ta'ala min masyariq ila magharibiha barriha wa bahriha wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadrati awliya ta'ala tis'afi Indonesia khususan ila hadrati Sunan Ampel lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'i awliya ta'ala wa ila hadrati musannifin khususan ila hadrati Ibnu Hajar al-Asqalani wa ila hadrati jami'i madahibil arba'a Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami'i masa sisi tambah beras bawah habas bunga mbah Hamid mbah Fatah mbah Utsman mbah Salim mbah Siha wa ila hadrati Imam Asy'ari Imam Al-Maturidi Imam Ghazali Syekh Zunat Al-Baghdadi wa ila hadrati jami masa sisi denanya khususan ila hadrati Mbah Bisri Sansuri wa ila hadrati masa sisi teberang khususan ila hadrati Mbah Hasyim Asy'ari Imam Mbah Wahid Hasim Mbah Abdurrahman Wahid wa usulihim wa furuhihim wa ila hadrati jami masa sisi al-mimbar khususan ila hadrati Mbah Mimbar Mbah Mansur Ustadz Farid wa ila hadrati masa sisi denanyar wa ila hadrati masa sisi Rejoso Peterongan wa ila hadrati masa sisi Miftahul Falah khususan ila hadrati Mbah Yusuf Sanawi wa ila hadrati jami ustadi wa asatidati wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad Bukhuriyah Jamal Kaidri Jamaluddin Ahmad ke Mustaqim ke Salahuddin ke Jalil wa ila hadrati Mbah Husain Ilyas Mojokerto wa ila hadrati lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati abi wa ummi wa jaddi wa jaddati wa ila hadrati nafas wa khususan ila hadrati istri ila hadrati Kaidailam Yusuf wa usuli wa furu'ihi wa ila hadrati jami' talamidi fi adil ma'had wa fi UNU wa fi SMP Islam Al-Falah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika ghairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuktahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian tentang hadis puasa dalam kitab Bulughul Maram. Pada saat ini kita akan mengkaji hadis ke-14 dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu an. Wa an Aisyata lan saking Aisyah radhiya mugi ngridhoi sapa Allah anha saking Aisyah. Qalat dawuh sapa Aisyah, kana ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuqabilu nyium sapa Kanjeng Nabi wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku shaimun wong kang poso wa yubasyiru lan tetemu kulit sapa Kanjeng Nabi wa huwa utawi Nabi iku shaimun wong kang poso walakinnahu lan tetapine Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku amlakakum luwe mampu ngempet-ngempete sira kabeh li irbihi maring li irbihi maring anggota tubune Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Walafdu utawi lafat iku li muslimin kedua Imam Muslim wazadalan nambahi fi riwayatin ing dalam siji riwayat fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan. Hadis ke-14 dari bab puasa menjelaskan satu ketika Aisyah mengatakan bahwa Nabi pernah mencium beliau atau pernah mencium istri-istri beliau. Nabi pernah mencium istri-istri beliau dan pada saat mencium itu Nabi dalam keadaan berpuasa. Karena Nabi yuqabbilu wa huwa shaim. Nabi mencium dan Nabi dalam keadaan berpuasa. Wa yubasyiru wa huwa shaim. Nabi dalam keadaan berpuasa juga pernah bertemu kulit, bersentuhan kulit dengan istri-istri beliau. Walakinnahu kana amlakakum liirbih. Tapi kita harus tahu bahwa Nabi itu adalah orang yang paling kuat-kuatnya menahan anggota tubuhnya, menahan nafsunya. Jadi dalam keadaan beliau mencium, nafsu beliau bisa ditahan oleh beliau. Dalam keadaan beliau bersenggolan kulit dengan istri beliau, beliau juga bisa mengekang nafsunya. Oleh karena itu, simpulan hadis ini memunculkan fiqhul hadis bahwa dalam berpuasa mencium istri tidaklah membatalkan puasa. Begitu juga bersenggolan atau bersentuhan kulit istri dengan kulit kita juga tidak membatalkan puasa. Tapi dalam fikih juga disebutkan bahwa mencium istri pada saat berpuasa hukumnya makruh di dalam fikih. Begitu juga bersentuhan kulit, mungkin kalau muncul syahwatnya mungkin akan juga makruh.
Hadis ini dalam sebuah riwayat ada tambahan redaksi fi Ramadana. Artinya apa? Nabi pernah melakukan mencium istri Nabi, bersentuhan kulit dengan istri Nabi itu pada bulan Ramadan, artinya puasa Ramadan, dan itu tidak membatalkan puasa. Wan Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anan Nabi ya sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ihtajamah cantuk sapa Kanjeng Nabi wa huwa utawi Nabi iku muhrimun wong kang ihram. Wahtajamalan cantuk sapa Kanjeng Nabi wa huwa utawi Nabi iku shaimin wong kang poso. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis ini diceritakan bahwa Nabi pernah melakukan bekam. Dalam keadaan Nabi berbekam, pada saat itu Nabi dalam keadaan ihram. Ihram adalah dalam keadaan melakukan ibadah haji. Jadi ihram itu dimulai dari mikot sampai mengikuti rangkaian haji. Itu pada di saat di tengah-tengah ihram, Nabi Muhammad pada saat itu kemudian melakukan bekam. Nah, yang kedua, Nabi juga bekam atau melakukan bekam pada saat beliau berpuasa. Simpulan hadisnya, pada saat kita berihram atau berpuasa, terus kemudian kita berbekam, maka tidaklah kita batal ihramnya dan batal puasanya. Berbekam itu bagaimana? Berbekam itu adalah melakukan satu upaya yang dilakukan oleh ahli bekam kepada orang yang dibekamnya, yakni upaya mengeluarkan darah kotor, baik itu melalui sayatan di bagian tubuh kita ataupun dengan cara disuntik kemudian disedot darah kotornya. Itu bekam. Jika orang melakukan bekam dalam keadaan berpuasa, jika orang melakukan bekam dalam keadaan ihram, puasa dan ihramnya tidak membatalkan. Puasa dan ihramnya tidak batal karena bekam. Wa an Shaddad ibnu Aus, wa an Shaddad bin Aus lan saking Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Anan Nabiya sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ata nekani sapa Kanjeng Nabi ala rajulin ing atase wong lanang bil qai'i kelawan muntah wa huwa utawi Kanjeng Nabi bil baqi'i bil baqi'i ing dalam tanah bake wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku yahtajimu bekam sapa Kanjeng Nabi fi Ramadhana ing dalam Ramadan. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, afatara ana toh mokelake sapa alhajimu wong kang nyantuk wal mahjumu lan wong kang den cantuk. Rawang riwayatake wong hadis sapa Khamsatu Imam Khamsah. Atau begini, faqala nuli takon sapa rajul, begitu mungkin. Afatara ana toh mokelake sapa hajimu wong kang nyantuk wal mahjum lan wong kang den cantuk. Rawan riwayatake ing hadis sapa al-khamsatu Imam Khamsah. Ila Tirmidzi angin kejaba Imam Tirmidzi wa sahih lan ngarani sahih ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban. Masih berkaitan dengan apakah membekam atau cantuk itu membatalkan. Di sini dalam hadis ini Nabi pernah mendatangi seseorang di tanah Baqi. Pada saat itu Nabi dalam keadaan berpuasa dan pada saat itu pula Nabi juga melakukan bekam.
melakukan bekam. Nah kemudian di tanah Baqi' tersebut Nabi bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut melihat Nabi berbekam pada saat puasa. Ia bertanya, apakah membatalkan puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam? Apakah mereka batal puasanya ketika ada orang membekam dan orang yang dibekam atau ya dicantuk? Tentu dalam kaitan ini jawabannya tidak, karena Nabi pada saat itu berpuasa, pada saat itu juga sekaligus berbekam. Jadi tidak perlu dijawab oleh Nabi karena Nabi telah melakukannya dalam melakukan bekam dalam keadaan berpuasa. Artinya tidak membatalkan puasa. Oke, maaf rada batuk karena memang kalau puasa memang ada gangguan semacam ini. Wan Anas bin Malik, lan saking Anas bin Malik qala dawuh sapa Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah Imam Maliki. Imam Maliki adalah guru daripada Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi imam madhab kita dalam fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4. Mereka adalah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Meski ada juga nanti ada imam-imam yang lain seperti Imam Ats-Tsauri dan Imam Daud Ad-Dhahiri. Tapi keduanya atau yang lain tidak dipakai dalam fikih, dalam madhab fikih. Untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipakai hanya 4 karena mereka dianggap muktabar. Nah, Imam Maliki, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Maliki, awalu makurihat. Hadisnya adalah awalu makurihat. Awalu ma utawi kawitane perkara kurihat kang den makruhake opal hajamatu cantuk liso imi kedua kang poso. Ana Ja'far saat temene Ja'far bin Abi Thalib iku ihtajama cantuk sapa Ja'far bin Abi Thalib bahwa utawi Ja'far bin Abi Thalib iku shaimun wong kang poso. Famarra nuli liwat bihi kelawan Ja'far sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi aftara mokelake apa hadani iki hajim wal mahjum. Tumarahoso nuli ngrusakake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'du ing dalam sawise kaul fil hijamati ing dalam cantuk lisaim kedua kang poso. Wa kana lan ana sapa Anasun Anas iku yahtajimu cantuk sapa Anas wa huwa utai Anas iku saimun wong kang poso. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Darul Qutni wa qawalan watake sapa Darul Qutni hu ing hadis. Jadi seolah-olah kalau kita melihat hadis ini asalnya atau awalnya cantuk itu membatalkan puasa. Tapi kemudian Nabi membuat satu rukhsah. Rukhsah itu adalah satu keringanan. Dalam bahasa usul fikihnya, rukhsah itu adalah takhayyuril hukmi min su'ubatin ila suhulatin ma'a baqa'i hukmil asli ma'a wujudi ilatih. Rukhsah adalah satu perubahan hukum yang awalnya susah menjadi mudah. Karena ya, ada satu ilat beserta tetapnya hukum asli. Itu begitu. Beserta tetapnya hukum asli. Jadi ada perubahan hukum di dalam hukum Islam itu yang asalnya susah menjadi mudah. Contoh kecilnya ketika kita pada saat bepergian, kemudian pada saat itu kok kebepergian kita itu sampai 2 marhalah. Atau bahasa kita 2 marhalah itu 83 km kurang lebihnya. 83 km. Itu kita bepergian dari jarak sekian, itu diperbolehkan bagi kita itu melakukan sholat duhur dengan 2 rakaat. Sholat asar dengan 2 rakaat. Yang asalnya itu kita lakukan 4 rakaat keduanya. Bisa juga dijamak. Yakni antara sholat duhur dengan sholat asar dijadikan satu waktu
yang disebut nanti pada gilirannya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sholat asar dilakukan pada sholat duhur bersama sholat duhur disebut dengan jamak takdim. Sholat duhur dikerjakan pada sholat asar ya, bersama dengan sholat asar disebut dengan jamak takhir. Itu boleh. Nah begitu juga di dalam fikih, ya kan, diperbolehkan kita tidak melakukan puasa andai kata kita dalam perjalanan, dengan syarat bepergian kita, saat kita bepergian pada saat bulan puasa atau pada saat kita puasa itu sebelum subuh. Ada yang mengatakan begitu kalau kita belajar fikihnya Fathul Wahab. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau nggak puasa, ya hendaknya kita perginya dari awal subuh. Tapi ada ulama yang mengatakan nggak subuh pun kita diperkenankan mengambil rukhsah tersebut. Nah itu yang disebut dengan rukhsah. Nah rukhsah tadi adalah perubahan hukum dari sulit menuju mudah, ya, beserta hukum asalnya ada dan ketika pada saat ilatnya ada. Ya, hukum asalnya tetap ada. Hukum asal daripada melakukan sholat duhur itu 4 rakaat itu tetap ada. Cuman dirubah pada saat kita punya alasan untuk mengambil rukhsah. Ya. Kemudian ketika alasan itu hilang, alasan mengambil rukhsah itu hilang, maka hukum asal akan kembali lagi. Ketika kita tidak dalam perjalanan yang lebih dari 2 masafatul qasr atau lebih dari 2 marhala tadi, kita tidak boleh melakukan sholat dengan 2 rakaat atau sholat duhur dengan 2 rakaat, sholat asar dengan 2 rakaat. Kita kembalikan lagi kepada 4 rakaat. Itu yang disebut dengan rukhsah. Nah rukhsah itu ada dalilnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, dalam Al-Quran Allah mentaklif kita, Allah membebani kita tidak atau disesuaikan dengan kemampuan kita. Atau Allah membebani kita disesuaikan dengan apa kemampuan kita. Jadi tidak melebihi kemampuan kita, Allah memberi beban kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam sebuah maqalah atau hadis dalam ayat Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Ketika ada sebuah kesusahan, maka di situ ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu. Jadi Islam itu sangat indah ketika Anda pelajari dengan detail. Tapi kalau Anda tidak pelajari dengan detail, maka Anda akan susah, merasa berat, merasa tidak enak dan lain sebagainya. Nah pun dalam kaitan itu, ketika Anda mempelajari Islam secara detail, baik itu usul fikihnya, kaidah fikihnya, kemudian hadisnya, asbabul wurudnya, dan filsafat hukumnya, insya Allah Anda akan lebih bijak dibanding Anda hanya mempelajari fikihnya saja. Hadisnya coba kita artikan. Awalu makurihat al-hajamah lisoim ana Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa soim. Awal dimakruhkannya sebuah kegiatan cantuk atau bekam itu adalah ketika pada saat si Ja'far bin Abi Thalib melakukan bekam. Dan pada saat melakukan bekam tersebut, ia adalah dalam keadaan puasa. Ini awal dimakruhkannya Dimakruhkannya bekam. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Ja'far bin Abi Thalib cantuk dalam keadaan puasa, Nabi lewat. Kemudian Nabi mengatakan, afatarohadani,
apakah dua perkara ini atau dua orang ini batal? Tumarohosan Nabi ketika pada saat itu Nabi kemudian merusoh ba'da fil hijamati shaim. Ya, setelah ada orang yang berpuasa melakukan cantuk. Wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim. Pada saat itu Anas melakukan cantuk dan dia dalam keadaan berpuasa. Ya. Jadi ini cerita daripada makruhnya orang yang berpuasa untuk melakukan cantuk. Nah, cantuk itu adalah budaya yang dilakukan oleh orang Arab guna untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menghilangkan darah-darah kotor agar mereka lebih sehat. Nah, pada saat ini juga sudah banyak ya pengobatan alternatif yang menggunakan cantuk, dan itu mengikuti pengobatan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak salah. Nah, jadi kalau Nabi melakukannya, insya Allah itu jadi sunnah dan kita kemudian lakukan. Wa an Aisyah lan saking Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saat teman Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ikhtahalah. Celaan sapa Kanjeng Nabi fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku shaimun wong kang poso. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ibnu Majah bi isnadin kelawan sanad dhaifin kang dhaif. Wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi layasi kang ora sah fi hadil bab au indal iki bab apa sa'an suci-suci. Hadis ini kualitasnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang mungkin perawinya sedikit. Mungkin perawinya hanya ahad. Ya. Tidak sampai pada mutawatir. Tapi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya kaum Nahdiyin, hadis dhaif itu boleh dilakukan, boleh digunakan untuk fadhailul amal. Nah, dalam kaitan ini hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi meski hadis dhaif, ini bisa digunakan juga dalam fadhailul amal itu. Nah, dalam kaitan ini